teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan tentang sirkulasi darah yang berfokus pada pembuluh darah. Ini kita akan membahas tentang dinding pembuluh darah, jenis pembuluh darah, rute pembuluh darah, dan sistem peredaran darahnya. Di kelompok ini sih nggak bahas terlalu banyak dan detail ya untuk bab ini. Oke, kita mulai dengan dinding pembuluh darah. Dinding pembuluh darah arteri dan vena itu ada 3 lapisan ya, yang disebut tunik. Itu ada tunik interna, media, eksterna. Nah, di tunik interna ini, di bagian paling dalam, itu ada endotelium. Dia itu bertindak sebagai kayak biar darah itu nggak nempel di pembuluh darah. Nah, kalau ini rusak, darah bakalan nempel nih. Jadi akan ada pengumpulan darah. Nah, itu dia ada di daerah sini nih. Jadi dia membuat gimana darah tetap ngambang dan bisa lewat. Oke, next. Tunika media. Ini yang agak-agak bagian tengah. Dia yang bertugas itu tuh mencegah tekanan darah untuk mengatur diameternya juga biar ketika ada tekanan darah itu dia nggak pecah gitu. Nah, sedangkan tunika eksterna yang bagian terluar itu tuh menghubungin antara pembuluh darah yang satu dengan pembuluh darah yang lainnya gitu. Jadi dia berfungsi untuk kayak jalan kecilnya gitu. Oke, ini adalah dia ini yang media bagian-bagian tengah ini nih. Sedangkan bagian-bagian luar di sini tunjukin gitu. Oke, ini untuk dinding pembuluh darahnya. Kita bahas jenis pembuluh darah. Seperti yang kita ketahui secara umum, pembuluh darah itu ada 3, arteri, vena, sama kapiler. Oke, nah kalau arteri itu kan yang udah pasti keluar dari jantung, terus kasih kapiler itu penghubung antara vena dan arteri. Benar-benar penghubung arteri dan vena. Nah, venanya sendiri yang mengarah balik lagi ke jantung. Oke, arteri sendiri tuh ada 3 juga. Dia itu yang pembuluh darah konduksi, distribution, dan resistensi gitu. Nah, di sini di gambar ini sih kita bisa melihat ya, yang seperti tadi dijelasin tentang si tunika-tunika ini. Dia ada tunika interna, media, gitu kan, dan eksterna. Dia sama nih, kalau untuk yang distribution, dia juga ada yang media, eksterna, interna gitu. Sama, ini juga bagian yang terbawahnya yang paling kecilnya gitu, dia tetap ada interna, media, dan eksterna. Oke, dan vena. Ini yang balik ke jantung ya. Dia punya 5 jenis. Vena fase kapiler, otot penerima darah, yang vena yang sedang, sinus vena yang tipis, dan vena yang lebih besar. Sama seperti arteri sendiri, vena ini tetap memiliki 3 tunika, yaitu yang internal, media, eksternal. Sama juga di sini kita bisa melihat internal, media, dan eksternal. Ininya yang internal, ininya yang media, ini yang eksternal. Pada dasarnya sih untuk vena sama arteri itu tuh mirip, tapi mempunyai fungsi yang berbeda aja sih. Oke, terakhir adalah kapiler. Kapiler itu boleh dibilang kayak penghubung. Jadi disitulah terjadi kayak transaksi antara yang seperti yang kita ketahui kan ya, darah itu membawa nutrisi, limbah, hormon, dan lain-lainnya. Nah, terjadinya pertukaran itu tuh ada di kapiler. Jadi antara nanti nutrisi atau mau kemananya itu terjadinya di kapiler. Nah, ada 3 jenis kapiler, yaitu kontinu, berfenestasi,
dan sinusoid. Nah, kalau di gambar samping ini aku ngasih contoh yang tentang continuousnya aja. Oke, nah ini nih yang aku bilang tadi, kalau arteri itu dia turun, terus di sini ada transaksi, terus dia balik lagi ke jantung. Selanjutnya adalah rute peredaran darah. Rute aliran darah yang paling sederhana adalah dari jantung, lalu ke arteri, ke kapiler, ke vena, lalu kembali ke jantung. Darah biasanya melewati hanya satu jaringan kapiler sejak meninggalkan jantung sampai ia kembali. Tetapi ada pengecualian, terutama sistem portal dan anastomosis. Dalam sistem portal, darah mengalir melalui dua jaringan kapiler yang berurutan sebelum kembali ke jantung. Pintu gerbang sistemnya terjadi di ginjal, menghubungkan hipotalamus ke kelenjar hipofisis anterior dan menghubungkan usus ke hati. Anastomosis adalah titik pertemuan antara dua pembuluh darah selain kapiler. Darah mengalir dari arteri langsung ke vena dan melewati kapiler. Anastomosis yang paling umum adalah anastomosis vena, di mana salah satu vena bermuara langsung ke vena yang lain. Hal ini menyediakan beberapa rute alternatif drainase dari organ, sehingga penyumbatan pembuluh darah jarang mengancam jiwa seperti penyumbatan sebuah arteri. Anastomosis arteri adalah di mana dua arteri bergabung, lalu menyediakan rute suplai darah kolateral ke jaringan. Mereka juga umum di sekitar sendi, di mana anggota badan bergerak sementara dapat menekan arteri dan menghalanginya berjalan. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah. Terdapat dua gambar yang kita lihat sekarang ini. Di sebelah kiri adalah arteri sistemik mayor dan di sebelah kanan adalah vena sistemik utama. Baik arteri ataupun vena yang berbeda diilustrasikan di kiri daripada di kanan untuk kejelasan, tetapi hampir semuanya ditunjukkan di kedua sisinya. Selanjutnya dapat kita lihat di gambar sebelah kiri terdapat arteri superficial atau ekstrakranial yang terdapat di kepala dan leher. Pada gambar bagian A merupakan tampak samping dari arteri superficial, sedangkan di bagian B merupakan tampilan anterior dari skema aliran darah. Bagian atas skema menggambarkan sirkulasi cerebral pada gambar 20.25. Kemudian di gambar sebelah kanan adalah gambaran dari suplai darah ke otak. Pada bagian A, pandangan inferior otak menunjukkan suplai darah ke batang otak, otak kecil, dan lingkaran arteri cerebral. Pada bagian B, bagian median otak menunjukkan cabang yang lebih distal dari arteri cerebral anterior dan posterior. Cabang-cabang dari arteri cerebral tengah didistribusikan di atas permukaan lateral otak besar. Selanjutnya adalah ilustrasi dari vena kepala dan leher. Pada bagian A menunjukkan sinus vena dural yang terlihat pada bagian median cerebrum. Pada bagian B menunjukkan sinus vena dural yang terlihat pada pandangan inferior dari cerebrum. Dan pada bagian C menunjukkan vena superficial atau ekstrakranial di kepala dan leher. Pada bagian kiri menunjukkan ilustrasi dari arteri toraks. Pada bagian A menunjukkan arteri toraks utama, sedangkan di bagian B menunjukkan skema aliran darah dari arteri toraks. Kemudian di gambar bagian kanan menunjukkan ilustrasi dari drainase vena dari dinding posterior toraks dan perut. Gambar A menunjukkan sistem asigos dinding toraks. Sistem ini menyediakan drainase vena dari dinding dan visceral toraks, tetapi cabang visceralnya tidak diilustrasikan. Kemudian di bagian kiri adalah arteri tungkai atas. Bagian A menunjukkan tapak depan dari arteri utama, sedangkan bagian B menunjukkan skema aliran darah ekstremitas atas. Kemudian di gambar bagian kanan merupakan vena tungkai atas. Bagian A menunjukkan tapak depan dari vena utama, sedangkan bagian B menunjukkan skema aliran darah ekstremitas atas. Variasi pada pola ini sangatlah umum, bahkan banyak anastomosis vena dihilangkan untuk kejelasan. Selanjutnya di bagian kiri, diilustrasikan tentang arteri bagian lengan. Pada bagian A, menunjukkan tampilan anterior arteri utama dengan kaki plantar tertekuk kuat sehingga permukaan atasnya atau dorsal menghadap penonton. Kemudian pada gambar bagian kanan,
menunjukkan skema arteri darah panggul dan ekstremitas atas atau tampilan anterior. Skema panggul di bagian kanan diregangkan untuk kejelasan. Arteri ini tidak terletak sejauh inferior seperti arteri yang digambarkan berdekatan dengan mereka yang di sebelah kiri. Kemudian adalah ilustrasi dari vena bawah lengan. Bagian A menunjukkan tampilan anterior vena utama dengan kaki plantar tertekuk kuat sehingga permukaan atasnya atau dorsal menghadap penonton. Sedangkan bagian B menunjukkan tampak posterior vena mayor dengan telapak kaki menghadap penonton. Kemudian pada gambar bagian kanan menunjukkan tampak interior dari skema vena ekstremitas bawah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat berguna untuk orang banyak. Terima kasih.